Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Marlia. Saya punya anak sekarang usianya berapa, Dek? 10 tahun. Ya, sebentar lagi 11 tahun yang di Februari ya. Iya. Usia 2 tahun setengah, anak saya mengalami epilepsi, sama dokter divonis epilepsi karena dia kejang tanpa panas gitu ya. Padahal sebelumnya ya di usia dari melahirkan gitu ya normal, saya normal, kemudian usia mengikuti perkembangan dengan normal lah, perkembangannya normal sampai usia 9 bulan ya sudah bisa jalan, 10 bulan udah lari ya. Tapi pada usia 2 tahun setengah dia kejang tanpa panas dan saya larikan ke rumah sakit. Ternyata dirawat ya, dalam proses dirawat itu kemudian di EEG dan divonis epilepsi ya, dan mengkonsumsi obat ya. Nah selama 2-3 pekan berikutnya ya, ternyata walaupun sudah minum obat masih tetap kejang ya. Kejangnya itu ketika kenapa deh? Kena angin ya. Jadi biasanya kalau di motor gitu ya atau di mobil kacanya dibuka itu sudah dipastikan gitu ya besoknya gitu ya. Kalau sore misalnya sore kena angin, besok paginya kejang, atau paginya kena angin ya sorenya itu kejang gitu ya. Kemudian kalau kejang biasanya kalau pertama kita panik ya, langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat ya. Pernah pas di perjalanan ya kejang, kita mau dari Bandung mau ke Bekasi itu di jalan ya kejang ya, kita di rumah sakit akhirnya dibawa ke rumah sakit ya di Bogor ya. Akhirnya konsultasi dengan dokter yang biasa dia nanganin dan alhamdulillah tidak dirawat di Bogor ya, karena kita dari Sukabumi gitu ya. Akhirnya dirujuk pulang dan dirawat di Sukabumi ya, di daerah Cibadak. Nah, kemudian ketika minum obat itu ya, ketika habis minum obat, habis kejang biasanya ditingkatkan dosisnya gitu ya. Jadi terus ditingkatkan sampai saya tuh kadang lihat begini, aduh kata ditingkatkan lagi ya, ibu jangan sedih kata dia gitu ya, suka gitu. Udah setahun, karena habis setahun dia di EEG lagi, kemudian hasilnya masih masih ada gelombang epilepsinya. Kemudian setahun berikutnya gitu ya, sampai 4 tahun ya kita berobat gitu ya, minum obat terus gitu ya, sampai dosisnya sampai dosis maksimal gitu ya. Dan dokter memvonis bahwa kalau epilepsi itu meminum obatnya seumur hidup gitu ya. Jadi saya ini kan berarti nggak sembuh gitu ya, anak saya berarti nggak sembuh gitu ya kalau sudah seperti itu. Akhirnya saya mencari referensi, karena kemampuan anak ini terus menurun gitu ya. Dari kemampuan anaknya 2 tahun setengah sudah bisa, sebelum epilepsi itu sudah bisa huruf hijaiyah gitu ya. Jangankan hijaiyah A, B, ba aja, dari A sampai ya A, ba aja udah lupa gitu ya. Al-Fatihah sudah lupa gitu ya. Angka aja sampai 3, yaitu usia 7 tahun itu sampai 3. Akhirnya itu saya nyari-nyari gitu ya, ternyata obat itu katanya menenangkan saraf gitu. Jadi obat itu adalah untuk menenangkan saraf. Jadi saya berpikir, oh pantesan mungkin anak itu nggak bisa apa-apa gitu, karena mungkin otaknya didiamkan gitu ya. Itu jadi wah udah, saya pernah nanya ke dokter, ini gimana dok, saya pengen berhenti. Oh nggak boleh katanya, ini nanti juga atas petunjuk dari saya katanya, dan harus pelan-pelan berhentinya gitu ya. Nah dari situ saya berijtihad sendiri gitu ya. Udah saya turunin sedikit-sedikit tanpa sepengetahuan suami gitu ya, diturunin dosisnya gitu ya. Sampai suatu waktu gitu ya, saya dapat, karena saya sempat berpikir, aduh anak ini saya harus dipindahkan kemana gitu ya, karena
ya kemampuannya nggak sama dengan yang lain gitu. Apa saya harus ke SLB gitu ya, yang ini gitu ya. Saya mau minta berhenti saya kan ngajar gitu ya. Saya minta berhenti ke kepala sekolah. Saya mau fokus ke anak ini gitu ya. Saya mau cari sekolah yang tidak ada akademisnya gitu ya. Karena nggak mungkin anak saya diseret-seret gitu ya dengan kemampuan seperti ini gitu ya. Oh, sekarang mah katanya bisa lah pokoknya mah, karena memang saya di sana guru yang lama gitu ya. Jadi pihak yayasan, kepala sekolah jangan berhenti. Kita cari solusi bersama katanya gitu ya. Sekarang mah bukan dari akademik kok anak itu katanya, mungkin dari yang lain katanya gitu. Ya udah saya ini. Terus kata dia tuh, oh iya saya itu suka ditotok katanya di Bekasi, coba deh ibu cobain gitu yang itu. Jadi infonya itu dari saat itu kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah saya gitu ya. Coba katanya bu, katanya saya juga suka ditotok ke sana katanya. Terus suaminya juga ada dia kan kelainan darah ya gitu ya. Obatnya juga dia masih ke dokter sih gitu ya, Olangka gitu. Lumayan katanya suka lebih encer ketika sudah ditotok katanya gitu ya. Tapi katanya mendingan enaknya coba katanya ke ustadznya, ke Ustadz Abdurrahmannya gitu ya. Akhirnya dikasihlah ini nomor adminnya gitu ya. Saya ke admin, alhamdulillah dikasih jadwal dan kebetulan di Jati Asih ya. Sampai ketemu sama Ustadz ya, alhamdulillah. Kenapa? Kata Ustadznya itu ya diceritakan ya begini, sekarang pengen disembuhin apanya dulu katanya gitu. Karena memang dia tuh selain epilepsi juga makannya jelek. Memang dokter juga sempet ini aneh gitu ya ke anak ini. Bu, biasanya kita itu dikasih dosis vitaminnya tinggi katanya gitu ya, karena dan saya lihat yang epilepsi usia dia tuh badannya gemuk-gemuk gitu ya. Tapi kenapa anak saya enggak gitu ya, makanan juga enggak. Saya juga tidak mendapat jawaban yang memuaskan lah dari dokter. Akhirnya kata Ustadz, sekarang mau apa dulu? Sekarang mau makannya dulu deh kata saya. Ya pokoknya mah ya katanya, ini jangan kaget nanti kalau anak ini minta makan terus gitu. Ya alhamdulillah ya, pas pulang setelah selesai itu di jalan, bu makanan, oh kamu mah gitu, kita sempat kamu suka pingin aja gitu ya, tapi nggak suka dimakan gitu. Akhirnya saya beli 1 porsi makan habis, beneran nih kamu yang makan gitu kan, kita tuh kaget gitu. Akhirnya alhamdulillah makannya bagus. Kemudian kalau nggak salah 2 pekan berikutnya ya, satu pekan deh kalau nggak salah, 1 pekan berikutnya kita janjian lagi untuk ke 1 pekan apa 2 pekan lupa, ke sana gitu ya. Sekarang mau apanya, mau ini aja, mau ini kata satu apa epilepsinya tuh katanya gitu ya. Alhamdulillah dari sejak itu setelah cocok memang nggak kencang lagi, so katanya sekarang boleh EEG lagi katanya gitu. Tapi saya teh sebelum EEG teh sekali lagi gitu ya. Jadi kita tuh 3 kali, tiga-tiganya kalau nggak salah di Jati Asih ya Pak, 3 kalinya di Jati Asih. Kemudian dari situ di EEG lagi, alhamdulillah gelombangnya sudah ini gitu ya. Kemudian juga setelah selesai yang kedua ya, setelah selesai yang kedua itu kita dites IQ lagi. Jadi sebelumnya, jadi pas sebelum 6 bulan, jadi Januari kalau nggak salah, di Januari itu kita dites IQ ya, itu di 80, rank tertinggi di epilepsi katanya gitu. Jadi kemampuannya itu 4 tahun di bawah usianya. Jadi ketika usia dia 7 tahun itu sama dengan kemampuan 3 tahun gitu. Kemudian 6 bulan berikutnya ya di Desember kita dites lagi gitu, dites IQ lagi gitu ya. Luar biasa ya, sampai psikolognya itu nggak percaya ya, nggak percaya. Ibu kan sebelum dibuat laporan secara tertulis sudah kebaca ya ini. Ibu katanya ini diapain anaknya gitu ya. Enggak kata saya tuh, ini mah keajaiban dari Allah aja gitu kan. Sampai diulang lagi, sampai suami yang nunggu di luar
kenapa ini lama amat katanya, di tesnya kan biasanya nggak lama ya pas dulu di rumah sakit ya, kok ini di tempat prakteknya. Yang kedua, ya dokternya nggak, itunya psikolognya ini nggak percaya katanya gitu ya, bahwa kita itu masya Allah ya, apa namanya masya Allah ya, apa namanya 120 gitu ya, apa gitu ya. Itu hanya memerlukan 2 bulan ya, ya bisa baca, alhamdulillah ya. Dan di usia 8 di kelas 3 ya, masih 8 tahun. Di usia 8 tahun yang harusnya 10 tahun bisa baca, alhamdulillah gitu ya. Bisa baca, terima kasih ya, semoga yang melihat ini gitu ya, saya bukan apa namanya nggak dibayar, bukan di ini gitu ya, tapi memang testimoni saya sendiri gitu ya, sudah bolak-balik saya ke rumah sakit gitu ya, minum obat ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi gitu ya, apa namanya bagi yang memiliki anak ya yang seperti ini ya, karena memang kalau secara medis katanya gitu ya, epilepsi itu tidak bisa disembuhkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.